Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Asril Hidayat. Pada video kali ini kita akan bahas tentang perkembangan terkini seleksi CASN di tahun 2021. Suatu hal yang sudah dinanti-nanti ya bagi para pelamar CASN di tahun ini, karena BKN telah menerbitkan sebuah pengumuman, sebuah surat ya yang ada lampirannya satu berkas tentang penyampaian jadwal SKD dan juga seleksi kompetensi di tahun 2021 ini. Sebelum kita bahas, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Saya bacakan sebuah surat dari BKN, Badan Kepegawaian Negara, pada tanggal 23 Agustus tahun 2021. Sifat penting yaitu tentang penyampaian jadwal SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K tahun 2021 serta rekomendasi Ketua Satgas COVID-19. Berkenaan dengan surat PLT BKN nomor 6201-04.01-SD-K tahun _2021 tanggal 19 Juli perihal penyesuaian jadwal tahapan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 dan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19. Ini kita bacakan poin-poinnya ya. Jadi yang pertama, SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru tahun 2021 instansi pusat dan daerah di lokasi BKN pusat, kantor regional dan UPT BKN akan dimulai tanggal 2 September 2021. Jadwal dan sesi terlampir. Nah, jadi di poin pertama ini bahwa jadwal untuk SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru akan dimulai di tanggal 2 September. Untuk poin yang kedua, bagi instansi pusat yang lokasi ujiannya berada di kantor regional dan UPT BKN agar berkoordinasi dengan kepala kantor regional atau kepala UPT terkait persiapan pelaksanaan SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru. Nah, untuk nomor 3, bagi instansi daerah yang lokasi ujiannya berada di lokasi ujian mandiri atau cost sharing mandiri agar berkoordinasi dengan kepala kantor regional BKN sesuai wilayah kerja masing-masing. Nah, jadi ada yang di pusat tapi juga ada yang di daerah seperti itu untuk ujian seleksinya. Kemudian pembagian seleksi SKD dan seleksi kompetensi P3K itu di titik lokasi BKN sebagaimana terlampir. Nanti kita akan juga bahas tentang titik lokasi yang menjadi tempat ujian ya. Kemudian nomor 5, bagi titik lokasi ujian mandiri atau cost sharing mandiri, pembagian sesi mengikuti lampiran surat ini. Jadi di lampiran surat ini juga dicantumkan sesinya ya, pembagian sesi secara detail. Kemudian nomor 6, berdasarkan rekomendasi Ketua Satgas COVID. Nah, ini ya. Seleksi calon aparatur sipil negara 2021 wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Ini syaratnya ya. Yang A, melakukan swab tes RT-PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif atau non-reaktif, yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi CASN tahun 2021. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya tentang swab tes RT-PCR. Kemudian yang kedua, B, menggunakan masker 3 lapis dan ditambah masker kain. Kemudian jaga jarak minimal 1 meter. Jadi kemungkinan nanti di lokasi ujian, di ruang ujian itu berjarak 1 meter. Kemudian cuci tangan dengan sabun. Ruang kegiatan maksimal diisi 30% dari kapasitas normal ya. Yang F, khusus bagi peserta CASN di Jawa, Madura dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama ya. Nah, ini adalah untuk ketentuannya untuk syarat mengikuti tes ujian. Jadi A, B, C, D, E, F. Ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Yang digarisbawahi adalah yang pertama dan yang F ya. Jadi yang lainnya ini sudah merupakan protokol kesehatan. Jadi yang A dan F ini perlu digarisbawahi untuk teman-teman untuk segera ditindaklanjuti dan dipersiapkan.
Kemudian nomor 7, instansi pusat dan daerah yang lokasi ujiannya berada di lokasi ujian mandiri wajib berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 ya. Kemudian peserta seleksi CASN wajib mengisi formulir deklarasi sehat yang terdapat di website sscsn.bkn.go.id dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti seleksi dan paling lambat H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditujukan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi. Jadi nanti teman-teman ketika memasuki jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama menunggu ya, biasanya di ruang tunggu seperti itu. Kemudian ada panitianya. Nah nanti masuk untuk mendapatkan PIN ya. Nah sebelum mendapatkan PIN registrasi, teman-teman harus bisa menunjukkan formulir yang telah diisi, yaitu deklarasi sehat yang teman-teman bisa isi di akun masing-masing ya, sscsn.bkn.go.id. Kemudian nomor 9, jadwal seleksi kompetensi P3K guru akan disampaikan oleh Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, jadi ini adalah aturan untuk atau surat yang ditujukan untuk seleksi CPNS dan juga P3K non guru. Akan tetapi sebenarnya terutama untuk poin 6 ya, poin 6 ini berlaku untuk semua peserta ya. Jadi seleksi CASN, jadi untuk semuanya ini 6 syarat ini harus dipenuhi. Serta satu syarat tambahan yaitu mengisi formulir deklarasi sehat ya, yang harus diisi oleh setiap pelamar baik P3K guru, non guru, dan juga CPNS. Nah ini adalah surat yang pengumuman yang diberikan oleh BKN ya, terkait dengan jadwal pelaksanaan untuk ujian kompetensi dasar dan juga ujian kompetensi untuk P3K non guru di tanggal 2 September tahun 2021. Terima kasih telah menyimak. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan ya segera ditindaklanjuti, terutama untuk pertama mengisi deklarasi sehat ya, yang sudah tersedia di menu SSCASN dari H-14 dan sampai H-1. Ini sudah mendekati hari ujian ya, tanggal 2 September, maka bersiap. Kemudian untuk swab tes RT-PCR dan juga vaksinasi, dan ini bisa diusahakan bagi teman-teman yang memang belum mendapatkan jatah vaksin. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.